Kita akan menuju ke Esra terlebih dahulu, nampaknya saudara. Esra dengan Lintang di studio, bisa dengar saya? Ya, Lintang dan juga saudara, tampaknya dari mahasiswa Universitas Bung Karno ini sudah tiba mendekati patung kuda dan sejauh yang kami pantau ini sudah mulai mendekat. Dan saat ini dari pihak kepolisian baru saja memasang barikade, kemudian juga barisan yang tentunya menjadi salah satu langkah pengamanan saat dilakukannya demo ini. Nah, saat ini kalau kami pantau mahasiswa ini mulai bergerak untuk maju kemudian menyampaikan aspirasi maupun tuntutan yang sebelumnya disampaikan, bahwa ada kurang lebih 6 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah terkait perbaikan kebijakan ekonomi. Nah, saat ini saudara dan juga Lintang, saat ini dari mahasiswa berusaha ataupun menyampaikan aspirasi terkait unjuk rasa hari ini, dan kami akan coba mendekat lagi terkait bagaimana proses negosiasi menyampaikan aksi unjuk rasa. Karena kalau menghimpun informasi Lintang dan juga saudara, dari ketua BEM dari pihak Universitas Bung Karno ini sempat menyampaikan bahwa yang menjadi titik untuk menyampaikan demonstrasi kali ini adalah yang mengarah ke Istana Negara, karena hendak menyampaikan tuntutan demi tuntutan yang sudah sebelumnya diinformasikan atau sebelumnya sudah melalui rapat konsolidasi internal dari pihak Universitas Bung Karno, di mana dalam hal tersebut Ketua BEM sempat bilang bahwa ini menyoroti bahwa Indonesia perlu bangkit atas keterpurukan yang terjadi di situasi sekarang ini. Nah, kalau merunut Lintang apa yang menjadi tuntutan kali ini, sebenarnya ada 6 tuntutan yang disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan untuk diberhentikannya atau untuk diberhentikannya sementara terkait dari makan bergizi gratis dan juga program Desa Merah Putih. Kemudian juga disampaikan untuk stop militerisasi atau tegakkan supremasi sipil dan pengkajian kembali dari Undang-Undang TNI Polri. Keempat, yakni untuk mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan yang keempat adalah untuk terkait dalam pendidikan ini harus lebih inklusif, kemudian juga lebih berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, untuk tuntutan yang disampaikan oleh Universitas dari Bung Karno ini adalah berkaitan dengan kenaikan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu, yang dianggap ini membebani dari masyarakat untuk dikaji kembali. Nah, terkait tuntutan itu disampaikan hari ini, dan tepat tadi sampai pukul 14.36 dari mahasiswa ini menyampaikan aspirasi. Dan Lintang dan juga saudara, sebenarnya kami sedang mencoba untuk lebih mendekat supaya mengetahui sebenarnya apakah nanti titik penyampaian dari aksi ini cukup sampai di patung kuda ini saja, atau sebenarnya akan lebih mendekat lagi. Tapi kalau kami lihat situasi, sebenarnya pihak kepolisian ini sudah bersiaga sejak pagi tadi, kemudian juga sudah memasang barikade portable begitu ya. Jadi mahasiswa tadi sempat kami juga berbincang ini akan sebenarnya terpusat untuk menyampaikan aspirasinya di patung kuda ini, yakni tuntutan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau kami lihat ini sebenarnya masih proses menyampaikan aspirasi ataupun aksi unjuk rasa untuk pemerintah terkait dengan perbaikan ekonomi. Baik, Esra, nampaknya memang dari visual terlihat mahasiswa Universitas Bung Karno ini yang tadi jalan dari kawasan Tugu Tani sudah tiba di tempat Anda melaporkan saat ini, yaitu di Patung Kuda Jakarta Pusat. Dari pantauan Anda, Esra, selain dari Universitas Bung Karno, mahasiswa mana saja yang turut tergabung untuk melakukan aksi massa di sana? Kalau kami perhatikan itu juga saudara, ini hampir keseluruhan dari Universitas Bung Karno yang bisa saya baca melalui atribut yang mereka kenakan. Kalau
apakah ada mahasiswa lain? Ini sepertinya masih mahasiswa dari Universitas Bung Karno yang tengah menyampaikan orasi ataupun menyampaikan aksi unjuk rasa. Nah, ini adalah tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah kali ini. Lintang. Oke, Esra, tadi di kawasan Patung Kuda atau mohon maaf di kawasan Tugu Tani, sebelumnya Fedriska melaporkan sempat ada negosiasi dengan pihak kepolisian untuk mahasiswa tidak boleh mendekat ke kawasan Patung Kuda. Lantas bagaimana penerimaan pihak kepolisian di kawasan Patung Kuda saat ini? Apakah terjadi penolakan atau ada negosiasi lain? Atau mungkin pihak kepolisian di sana ada alternatif mengarahkan untuk ke titik lokasi lain untuk mahasiswa ini menggelar aksi massa? Seperti apa situasinya di Patung Kuda? Kalau di Patung Kuda tampaknya Lintang dan juga saudara ini tidak ada proses negosiasi untuk menolak begitu ya, karena dari mahasiswa ini sampai sekarang masih menyampaikan aspirasi maupun tuntutan demi tuntutan. Tapi kalau kami pantau pihak kepolisian ini hanya memperketat pengamanan di sekitaran Patung Kuda yang mengarah ke Istana Negara, karena sekali lagi bahwa sebelumnya dari Ketua BEM ini menyampaikan bahwa perhatian mereka adalah hendak menyampaikan aspirasi ataupun tuntutan demi tuntutan ini ke Istana Negara. Di sini tidak adanya penolakan, begitu ya, tidak ada proses negosiasi antara dari kepolisian dan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini sekali lagi masih terus menyampaikan atau menggaungkan tuntutan demi tuntutan yang membawanya dalam bentuk kertas yang bisa saudara lihat ini, bahwa mereka menyoroti terkait program-program pemerintah. Salah satunya adalah terkait program makan bergizi gratis, kemudian juga terkait stop praktik militerisme demokrasi yang disebutkan bahwa harus menegakkan supremasi sipil, dan saat ini masih berlangsung untuk menyampaikan aspirasi begitu, Lintang. Aspirasi masih dijalankan dengan menggunakan sejumlah poster atau tuntutan mereka untuk pemerintah. Tapi informasi yang Anda dengar atau ketahui saat ini, mungkin setelah berbincang dengan mahasiswa yang hadir di sana, apakah nanti akan ada penggemukan massa atau akan ada mahasiswa lain yang turut bergabung dan bertambah, atau hanya kelompok mahasiswa ini saja, Esra, sejauh ini? Itu aturannya dari mana? Hari ini walaupun tidak ada izinnya, walaupun kalau memang tidak ada izin, kami mempunyai pemberitahuan. Lintang, sebenarnya terkait apakah ada elemen mahasiswa lain yang mungkin bergabung, sampai sejauh ini kami harus menggali kembali informasi. Tapi kalau pantauan kembali dari lapangan begitu ya, Lintang dan juga saudara, ini tampaknya memang hanya dari Universitas dari Bung Karno. Tapi memang sempat ada simpang siur ini bahwa akan adanya juga dari universitas lain yang seandainya memang terbuka ingin menyampaikan aspirasi ataupun tuntutannya, sangat diperbolehkan juga untuk bergabung, karena informasinya tadi pagi ada yang mengatakan bahwa Universitas Paramadina, kemudian juga Universitas dari Muhammadiyah Tangerang ikut juga bergabung. Tapi setelah tadi pukul 14.30 saya memantau bersama juru kamera saya, Sekta Yoga Janaloka, bahwa rata-rata atau hampir keseluruhan hari ini adalah untuk dari Universitas Bung Karno. Nah, terkait terbaru ini, Lintang dan juga saudara, tampaknya ini sedang proses komunikasi antara dari pihak mahasiswa dengan kepolisian. Tampaknya ada sesuatu yang memang hendak disampaikan kepada pihak kepolisian. Jadi saya akan coba cari informasi lebih lengkap, karena ada juga proses kami komunikasi dari mahasiswa untuk lebih mendekat ke arah Patung Kuda. Lintang. Baik, kita akan simak saudara. Nampaknya ini terjadi negosiasi kembali. Kali ini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, saudara. Sebelumnya Fedriska Ananda melaporkan dari kawasan Tugu Tani, ini juga terjadi antara mahasiswa dan pihak kepolisian untuk tidak terlalu mendekat ke kawasan Patung Kuda. Namun saat ini mahasiswa sudah berada di Patung Kuda. Lantas apa yang akan terjadi? Apakah mahasiswa mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk melakukan orasi? Kita akan lihat, saudara. Dan Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali untuk melaporkan demo mahasiswa tuntut perbaikan ekonomi. Jangan kemana-mana. Menjalankan prosedural yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kali itu kita ada hak konstitusional untuk bagaimana menyuarakan apa yang menurut kawan-kawan dari hasil konsolidasi jauh-jauh hari itu harus disuarakan, kawan-kawan. Betul nggak kawan-kawan sekalian? Betul nggak kawan-kawan sekalian? Tentu kita harus
bersikap kooperatif sama kepolisian. Bapak kepolisian dan kawan-kawan serta adik-adik kepolisian harus kooperatif juga sama masa aksi. Jangan anggap masa aksi sebagai pemberontak. Saya akan sampaikan itu kawan-kawan kepolisian. Kalian sebagai tugas menanggung segala keamanan di dalam negeri kawan-kawan kepolisian. Ketika kita meminta kerjasama, maka mau nggak mau kawan-kawan kepolisian harus Iya, Mbak. bersinergis dengan kami kawan-kawan kepolisian. Maka dari itu, kawan-kawan kepolisian, tolong kasih posisi mobil kami untuk lurus berhadap depan. Kawan-kawan, Ini dari mana? kawan-kawan masa aksi, tentu yang kalian harus ingat, jaga kaum-kaum perempuan. Untuk laki-laki bikin gerbong, kasih perempuan di tengah. Perempuan sebagai peradaban negara kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, kawan-kawan laki-laki, gerbong, ordi untuk kawan-kawan perempuan itu. Kawan-kawan, ayo kerjasamanya untuk bagaimana kita menunjukkan gerakan ini, gerakan untuk membangun pemerintah yang tidur dari tempat tidurnya kawan kalian. Karena kita lihat pemerintah hari ini lalai, loyo, bobrok dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di sini atas negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kawan-kawan masa aksi muak dengan formalitas, dengan doktrin politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami di sini tentu berniat baik untuk bagaimana pemerintah harus bangkit terhadap keterpurukan yang terjadi hari ini kawan-kawan sekalian. Betul nggak kawan sekalian? Ketika kita meminta adik-adik kepolisian untuk membuka jalan, untuk melebih depan lagi, sepakatnya kawan-kawan sekalian. Sepakatnya kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan sekalian, tolong suarakan hak-hak kalian itu dengan mengucapkan kalimat Tata kelola keuangan negara hingga transparansi dan desentralisasi program MBG. Meski melakukan aksi unjuk rasa, mahasiswa tidak melakukan aksi tutup jalan dan di Jalan Apeterani serta Urip Sumoharjo tetap dapat diakses pengguna jalan. Lihat ini masih dari kawasan Patung Kuda. Masa dari mahasiswa Universitas Bung Karno telah tiba dan tadi sempat melakukan orasi, namun sepertinya terjeda karena adanya negosiasi dengan pihak kepolisian. Kita akan pantau lagi langsung dari Patung Kuda, masih ada Esra, jurnalis Kompas TV di sana. Esra, bagaimana jalannya negosiasi? Jadi mahasiswa masih bisa melakukan orasi atau tidak di Patung Kuda? Lintang, hingga sejauh ini sebenarnya dari mahasiswa maksud kami ini masih bisa melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan langsung tadi. Tapi tampaknya yang terbaru adalah bahwa mahasiswa ini berusaha dan meminta kepada pihak kepolisian agar membiarkan dari mahasiswa ini lebih mendekat ke arah Patung Kuda untuk menyampaikan tuntutan demi tuntutannya. Nah, saat ini dari mahasiswa berusaha untuk berkomunikasi kepada pihak kepolisian untuk mendekat ke arah Patung Kuda. Dan informasi terbaru Lintang bahwa tadi saya sempat tanyakan juga kepada salah satu mahasiswa begitu ya, atau beberapa mahasiswa bahwa
terkait tuntutan ini siapa-siapa saja yang ikut, apakah ada dari universitas lain. Disampaikan bahwa selain universitas dari Bung Karno ada juga dari Universitas MH Tamrin, kemudian juga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti menyusul juga Universitas Pamulang yang akan bergabung. Nah, saat ini pihak kepolisian juga berupaya untuk memperkuat barikade, baik melalui barisan wartawan. Situasi yang Anda lihat saat ini adalah situasi di kawasan Patung Kuda Jakarta. Kami tengah mendengarkan laporan langsung dari Ezra, jurnalis Kompas TV, namun nampaknya harus mencari tempat yang lebih aman untuk memberikan laporan. Namun dari visual yang bisa kami sajikan, saudara, ini adalah visual dari mahasiswa Universitas Bung Karno yang tengah melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian untuk lebih mendekat di kawasan Patung Kuda. Kalau tadi dari laporan jurnalis Kompas TV Ezra menyebutkan bahwa pihak kepolisian seperti memberikan batasan terhadap aksi massa untuk lebih mendekat ke kawasan Patung Kuda sehingga mahasiswa dapat melakukan orasi di sana. Tadi juga disebutkan selain Universitas Bung Karno, nantinya juga akan bergabung mahasiswa dari Universitas MH Tamrin dan Universitas Pamulang, saudara. Namun kita masih menunggu apakah benar akan ada gabungan aksi massa dari universitas lainnya. Dan nampaknya barikade dari pihak kepolisian juga diperkuat seiring dengan aksi massa yang terus mendorong untuk mendekat ke kawasan Patung Kuda melakukan orasi. Sebelum sampai di Patung Kuda, tadi juga sempat terjadi negosiasi antara mahasiswa Universitas Bung Karno dan juga pihak kepolisian di kawasan Tugu Tani untuk tidak mendekat atau menuju ke kawasan Patung Kuda. Namun nampaknya negosiasi sudah berjalan dan mahasiswa berhasil untuk sampai di kawasan Patung Kuda. Namun saat ini nampaknya juga terjadi lagi negosiasi antara pihak kepolisian sehingga mahasiswa tidak bisa mendekat ke kawasan Patung Kuda, saudara. Kita akan pantau langsung lagi dari laporan Ezra, mungkin bisa menyampaikan Ezra. Ezra masih bersama saya, Ezra. Ya, Lintang. Baik, Ezra, tadi Anda sampaikan kepolisian sudah Lintang, saya bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Ezra akan menyampaikan aspirasi. Iya, Lintang, saya masih bersama dengan Anda bahwa saat ini dari mahasiswa sudah mulai mendekat, kira-kira saya estimasikan mungkin sekitar 10 meter untuk mendekat ke arah barikade pihak kepolisian, karena tadi melalui perwakilan begitu ya dari pihak mahasiswa Universitas Bung Karno ini menyampaikan bahwa mereka hendak izin untuk lebih mendekat menyampaikan aspirasinya ke arah Patung Kuda. Dan tadi sempat ada juga seperti proses komunikasi begitu ya, akhirnya sampai bisa mendekat ke arah Patung Kuda. Nah, kalau kami perhatikan di arah dalam Patung Kuda begitu ya, ini juga sudah dipasang daripada barikade, kemudian juga ada barisan kepolisian juga yang disiagakan untuk pengamanan demo. Nah, saat ini yang sedang berlangsung adalah penyampaian tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa, tidak hanya melalui orasi tapi ini juga melalui poster-poster begitu ya, poster-poster yang isinya adalah 6 tuntutan yang sebelumnya sudah disampaikan, kurang lebih adalah menggambarkan untuk penundaan sementara waktu program makan bergizi gratis dan untuk program koperasi Desa Merah Putih. Dan terkait tadi sempat saya sampaikan bahwa tidak hanya universitas dari Bung Karno saja, tapi ada dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian juga ini ada dari Universitas MH Tamrin yang sempat tadi saya berbincang begitu ya dengan beberapa mahasiswa yang ada di sini, dan
mereka bilang kalau sebenarnya ini terbuka juga apabila ada mahasiswa lain yang juga hendak bergabung, seperti infonya akan menyusul begitu, akan ada Universitas Pamulang yang juga hendak menyampaikan tuntutan demi tuntutan yang tergabung dalam Universitas Bung Karno. Nah, kalau tadi bahwa memang sempat ada proses komunikasi begitu, tapi ini tidak berkaitan dengan izin untuk mendekat ke arah patung kuda, tapi ini berkaitan dengan titik mereka menyampaikan aspirasi. Tapi tampaknya Lintang dan juga saudara ini sudah berhenti tepat di depan barikade dari pihak kepolisian di Jalan Merdeka Selatan yang saat ini menyampaikan orasi demi orasi terus disampaikan, tuntutan demi tuntutan terus disampaikan kepada pihak pemerintah yang sekali lagi adalah terkait dengan perbaikan ataupun mengkritisi terkait kebijakan ekonomi yang disebut melalui program-programnya ini perlu ditunda sementara waktu. Lintang. Baik Esra, tadi Anda menyebutkan ada potensi penambahan aksi massa setelah ini dengan dari sejumlah universitas lainnya. Bagaimana pengawalan dari kepolisian? Barikadenya seperti apa dan apakah juga dari pantauan Anda terlihat ada personil TNI? Kalau kita merujuk dari aksi massa yang terjadi kemarin pada hari Jumat, selain isian juga ada personel TNI. Bagaimana di sana? Apakah ada penjagaan ketat dari personel TNI juga? Yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Lintang, kalau bicara terkait pengamanan sebenarnya ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, tapi tepatnya untuk pemasangan barikade baru dimulai pada pukul 12.20 di mana dibuat ada kendaraan taktis satu, kemudian juga ada barikade portable, tapi pada awalnya tidak menutup semua lajur jalan atau dua lajur jalan yang dari arah ke Merdeka Selatan maupun ke arah Merdeka Barat. Tapi kalau sekarang sudah dipasang barikade secara penuh, baik pengendara tentunya tidak bisa melintas lagi dari area Balai Kota ke arah Merdeka Barat, begitu juga sebaliknya. Jadi untuk masyarakat bisa mencari alternatif lainnya. Nah, kalau tadi terkait pihak pengamanan ini kami pantau sebenarnya ini masih gabungan dari pihak kepolisian, tidak ada dari TNI. Kalau pemantauan saya ya Lintang sejauh ini semua barisan dari pihak kepolisian, dan ini juga sesuai yang disampaikan yang tadi pagi juga dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan kurang lebih jika nanti ada demonstrasi menyampaikan aspirasi maka ada dari pihak kepolisian maupun aparat gabungan kepolisian yang mengamankan jalannya demo pada sore hari ini. Sekarang yang saat ini berlangsung adalah dari perwakilan Universitas Bung Karno ini masih menyampaikan orasi demi orasi, satu persatu orasi disampaikan, dan sekarang juga masih sembari mengangkat beberapa poster menunjukkan begitu ya terkait apa yang menjadi isu tuntutan yang ditujukan ke arah pemerintah. Lintang. Sejauh ini pihak kepolisian yang terus melakukan siaga keamanan di daerah Patung Kuda Jakarta Pusat. Esra, adakah informasi agenda ini akan dilakukan hingga pukul berapa? Menurunnya nilai tukar rupiah, saudara-saudara, melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan harga impor meningkat, daya produksi pun ikut meningkat. Namun pemerintahan otoriter tidak melaksanakan. Baik saudara, nampaknya komunikasi kami terputus dengan Esra, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Patung Kuda Jakarta Pusat. Sebelumnya juga ada Fedriska Ananda yang melaporkan dari kawasan Tugu Tani, tempat pergerakan awal dari mahasiswa Universitas Bung Karno ini sebelum sampai di kawasan Patung Kuda. Tadi sempat ada negosiasi saudara terkait dengan titik dari aksi massa ini bisa melakukan orasi. Terjadi di kawasan Tugu Tani, mahasiswa tidak boleh mendekat ke kawasan Patung Kuda, namun nampaknya mahasiswa berhasil untuk sampai ke kawasan Patung Kuda, dan di Patung Kuda juga kembali terjadi negosiasi dengan pihak kepolisian untuk tidak terlalu mendekat ke kawasan Patung Kuda. Namun nampaknya mahasiswa berhasil untuk melakukan orasi di sana dengan sejumlah pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan barikade yang diterjunkan.
Yang Anda saksikan ini adalah mahasiswa Universitas Bung Karno dengan alma mater merah. Saudara, mereka juga tengah menanti kedatangan dari mahasiswa lain yang tidak menutup kemungkinan mau bergabung untuk melakukan orasi bersama. Tadi informasi yang kami dapat dari Estra di lapangan setelah berkomunikasi dengan salah satu mahasiswa, nantinya akan ada penambahan massa dari Universitas MH Tamrin dan Universitas Pamulang.